Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abrazana fi akhir zaman wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du, Abuya Abdul Razak Khalifah Ali mata Allah fi hayati, Abuya Kiai Mufti, aneh candain beliau kemarin. Ini Pak Kiai kalau tidur aja tetap jadi mufti. Para tengku, para masyaikh, abuya, abati, tidak mungkin saya sebut satu persatu karena tidak hafal juga namanya ya. Tapi melihat wajah antum, Masya Allah, qamarun, seperti rembulan sallallahu alaihi wasallam. Qamarun itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayangkan oleh seorang tabi'i wajahnya seperti pedang. Dalam hadis Bukhari, Jabir ditanya, Jabir ibn Samurah, hal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasayf? Wajah Nabi seperti pedang. Ini pedang nih. Waduh, horor sekali ini. Ini ada isinya nih. Boleh dibuka dikit? Pedang itu tajam, menegangkan. Kalau sudah dibuka, semua orang ketakutan. Jadi ada orang membayangkan kalau ikut sunnah Nabi, kita harus tegang. Gak ada sumringah kayak beliau ini. Ya, harus tegang. Beda. Sunnah. Apalagi Ustaz? Bahkan mereka menyebut guru dari Abuya Abdul Razak Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Waliullah Kutub fi zamani. Mereka sebut dengan Taghut Makkah. Al-Habib Umar mereka sebut sebagai jahil murakkab. Ya salam. Itu dua-duanya wali kutub. Di kolbu mereka tidak ada kebencian. Abuya Said Muhammad bahkan masih berprasangka baik kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Wahabiyah. Seperti dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Alhamdulillah Abuya, para tengku di Jakarta, kita hidupkan turas beliau ya, Alhamdulillah kita hidupkan. Jadi majelis pengajian itu sebagai mu'alafat beliau ya, ada apa? Fahmun nusus, ada mafahim, ada khasaisul ummah al-Muhammadiyah. Natamatta' bi mu'allafati. Itu enggak mungkin orang biasa nulis. Itu hanya orang-orang yang faham asrar-asrar yang bisa nulis. Dan la yafhamul asrar illa kibarul awliya. Yang faham asrar rahasia-rahasia itu cuma wali-wali besar. Ya. Maka nahnu nushhiduhuma ya, Al-Habib Umar Abuya Sayyid annahuma min awliyaillahi tabaraka wa ta'ala. Satu masih hidup. Kalau beliau wafat, kita nggak tahu siapa nanti pengganti kekutuban beliau ya. Semoga Allah memuliakan kita dengan adanya mereka. Amin ya rabbal alamin. Saya ini masih sangat muda dibandingkan beliau. Secara sanad kami disebut sanad Ali, sanad nazil. Beliau ini sanad Ali, saya sanad nazil. Jadi saya berguru kepada murid-murid tua daripada Abuya Said Muhammad. Ngambil sanad, talaki beberapa teks, kemudian minta barakah ijazahnya. Begitu juga murid-murid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Wa ma iltaqaitu bil Habib Umar illa marrah wahidah. Lakin Masya Allah, ra'aitu fi wajhi nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kebencian. Beliau tidak pernah kritik kelompok sebelah seperti saya mengkritik, tapi beliau masih dicaci maki oleh mereka. Itulah yang disebut salamatus sadar. Jadi wali Allah tidak mesti hafiz Quran. Jadi wali Allah amalkan isi Quran, qalbun salim. Qalbun itulah hafiz hakiki. Itulah hafiz. Apa arti qalbun salim? Salima minasyurur wal uyubi wal aurat. Qalbunya terbebas dari semua penyakit-penyakit qalbu.
Penyakit badan, batuk, flu. Kita sudah biasa dari dulu flu. Cuma beritanya sekarang dijadiin corona. Orang flu biasa disebut corona. Betul, corona ada. Beberapa masyayikh kita meninggal di masa kemarin Delta. Kita nggak ingkar. Tapi masa dikit-dikit disebut corona, ya. Mumpung coronanya masih tidur, kita buat majelis maulid Pak Kiai. Maka saya heran, ini kota Medan dulu nggak semarak begini, nggak sebanyak begini orang berserban, ya. Tapi ya saya tetap pakai kopiah hitam. Orang itu ikut gurunya. Kebetulan guru yang saya futuh kepadanya melalui beliau berkopiah hitam. Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Syekh Ahmad Marwazi, Kiai Zakwan, masyayikh itu. Dan saya punya guru juga yang berserban, Syekh Abdul Rab An-Nazari dari Yaman. Beliau mursyid Tariqah Syadziliyah Al-Alawiyah. Sekarang tinggal di Abu Dhabi. Tapi ada satu guru saya berserban, namanya Syekh Muhammad Hasan Hitu. Dan saya senang sekali di sini banyak orang berserban. Dulu waktu saya kecil malu kami bersorban, disebut ban Vespa. Tapi sekarang di mana-mana orang berserban. Alhamdulillah. Dulu saya mengatakan, atamanna ya sidi an asta'mil imamah ba'da ma takharajtu min al-ma'had. Tapi hatta al-yawm ma labistuha abadan. Insyaallah nanti nunggu Imam Mahdi diislah dulu katanya. Baik. Ada satu hadis barangkali itu jadi judul, ya. Ini siapa yang ngasih judul ini? Antum, Dr. Thohir? Permintaan. Oh, Masya Allah. Sahabat Al-Quran dunia akhirat. Sahabat itu bahasa Arab, bukan bahasa Medan, itu bukan, ya. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Qur'ana. Iqra' itu saya tidak menerjemahkan yang baca, saya menerjemahkannya ijma'. Kumpulkanlah Al-Quran. Karena qara'a bimana jama'a. Kumpulkan zahir batinmu baca Quran. Jadi jangan seperti yang disebutkan Pak Kiai Mufti tadi, Abdurrahman bin Muljam hafizul Quran, tapi dia mau menikah dengan seorang perempuan yang mensyaratkan mahri qatlu Ali, damu Ali, maharku adalah damrah Sayyidina Ali. Nama beliau ini Khalifah Ali. Hati-hati bagi Abu ya. Nanti muncul Ibnu Muljam baru di zaman nanti Dajjal hampir keluar. Mereka pakai kopiah berserban juga seperti kita, tapi dengan takbirnya mereka membunuh sesama muslim. Nanti akan ada masa begitu. Yang takut minta meninggal duluan, ya. Tapi yang ingin berjuang, terus kita berjuang. Sayyidina Ali dulu tidak susah menghadapi kafir-kafir di luar Madinah, di luar Kufah, di luar Irak. Yang beliau susah hadapi adalah kelompok satu ini, Al-Khawarij. Kelompok yang mengkafirkan para imam, yang mengkafirkan para pemimpin, yang mengkafirkan orang karena perbedaan harakah politik. Dan ini sudah mulai di tanah Arab, sudah terjadi. Di Suriah sudah terjadi. Di Irak sudah terjadi. Di Mesir hampir pecah, hampir tumbang. Untung masih ada Jami'atul Azhar, masih ada Jami'ul Azhar. Sebenarnya yang ajib itu adalah Jami'ul Azhar, karena banyak lulusan Jami'atul Azhar tapi akidahnya berbeda, yukhaliful Azhar. Ulama Azhar bermaulid, mereka memid'ahkan maulid, betul tak? Dan ada di Medan, ya. Heran kita. Oh, berarti dia bukan Jami'ul Azhar. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau anak kita, ponakan kita pulang dari sana, kok akidahnya berbeda dengan Al-Wasliyah, kok beda dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah.
Kok beda dengan ulama-ulama dulu, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Ma'sum, Syekh fulan. Kenapa? Karena ternyata dia tidak ngaji di Masjid Al-Azhar, Jami'ul Azhar. Jadi Al-Azhar itu qalbuhu, itu masjidnya. Di situ ada ruwak. Dr. Thahir ini adalah produk daripada ruwak itu. Makanya masih aman sampai sekarang ya. Pakai batik malah ya. Celananya gimana? Agak jingkrang apa ke bawah? Baik. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran. Apa salah satu makna dari Iqra'? Ijma' qalbaka fi qira'atil Quran. Kumpulkan kalbumu, zahir batinmu saat membaca Quran. Maka kalau baca Quran, Bapak Ibu taruh handphonenya. Kecuali baca Qurannya pakai handphone, maka matikan dulu. Adab. Lagi ada risalah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu turunnya ke qalbu Nabi. Ala qalbi. Turunnya kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya turun kepada Sayyidina Jibril, tapi hakikatnya sudah ada di qalbu beliau. Kenapa? Ayatnya jelas. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau langsung mentalaqikan Quran langsung dari Allah yang Maha Hakim, yang Maha Alim. Allah itu dekat kepada kalbu sedekat jari kita memegang satu benda, dekat sekali. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Bukan di urat nadi, lebih dekat daripada itu. Maka orang-orang yang mengerti asrar rahasia Quran, hafizul Quran hakiki, tidak hanya hafal lafaznya, tapi dia membaca dengan kalbunya. Saya melihat orang-orang yang sibuk hafal Quran, dia sudah menjadi sufi yang suka khalwat. Malam-malam dia sendiri baca Quran, asik. Ketika anak-anak muda seumuran kalian asik main game, dia asik baca Quran. Sudah menjadi seorang yang yakhlu khalwatan, berkhalwat. Dan Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah mengatakan, setiap kekasih selalu ingin berdua-duaan dengan kekasihnya. Dan antum hanya lihat itu pada dua golongan, ahlul Quran wa ahlul zikr. Dua aja, ahlul Quran wa ahlul zikr, gak lebih. Sahabat saya berkisah, dulu kami berpesantren di negeri, di kampung yang dekat hutan. Saya tidak mampu hafal Quran jika ada keberisikan, kata beliau. Maka saya masuk ke hutan. Kata orang banyak ular, banyak binatang berbisa. Tapi ketika aku mulai Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku serahkan jiwaku, badanku, pikiranku, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu dia seakan-akan tidak dengar apa saja. Yang dia dengar cuma suara dia baca Al-Quran. Dia tidak dengar kecuali Al-Quran. Itulah ahlul Quran. Ini yang disebut sahib. Sahib itu kemana-mana berdua. Kalau di kampung saya disebut konco, pelangkin. Ada nggak di sini? Konco, temenan. Seperti aspal itu lengket. Pelangkin kata mereka. Itu sahib. Sahib itu di mana ada dia, ada dia. Kemanapun dia pergi, dia membaca Quran. Seorang ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, kalau dia berkendara, maka dia baca Quran. Jika dia berhenti, maka dia sholat. Maka dia khatam Quran seringnya di atas kendaraannya. Saya punya kakak kelas, sama. Dia sering khatam Quran di atas motornya. Kalau turun dia langsung tasbih, dia langsung sholat. Tapi tidak pernah gabung dengan komunitas ahlul Quran. Dan tidak ada yang tahu kalau dia ahlul Quran kecuali orang-orang dekat dengan beliau. Lagi naik motor kita lihat komat kami. Jika ada orang nyalip dia gak marah, silakan. Karena dalam Al-Quran dikatakan fasbir, bersabarlah. Sabar yang bagus. Dalam terusan hadisnya,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Barangkali lafaz ini yang mengeluarkan judul ini. Karena sesungguhnya Quran yang engkau kumpulkan zahir batinmu ketika membacanya akan datang pada hari kiamat syafi'an, seberi syafaat. Secara harfiah syafi'an, pemberi syafaat. Tapi secara lughatan syafi'an berarti yang menggandakan bantuan. Yang menggandakan bantuan. Tapi saya mau tanya, sebenarnya siapa yang datang? Apakah Quran datang mushafnya? Quran datang kepada sahibnya. Apakah huruf-huruf datang? Apa maksud hadis ini? Itulah jawaban Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimanakah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Khuluquhul Quran. Mohon maaf, turun pesawat saya tiba-tiba batuk. Gatal aja, tapi insya Allah bukan corona ya. Kalau corona saya sudah tepar ya. Biasa, udah lama nggak naik pesawat 2 jam. Lupa minum, ya salam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Khuluquhul Quran. Khuluq, apa arti khuluq? Apa beda khuluq dengan khalq? Al-Imam As-Suhrawardi mengatakan dalam kitab Awarif, khuluq itu nilai pada khalq. Kalau khalq itu fisik, tidak bisa dirubah kecuali di Korea Selatan. Operasi plastik. Nah, orang Medan ini banyak hidungnya mancungnya ke depan ya. Di tempat lain banyak mancungnya ke belakang. Mungkin dulu ada campuran kali di sini ya. Wallahu a'lam. Jadi nggak perlu. Tapi perempuan di Prancis hidungnya terlalu mancung, badannya pendek. Orang Prancis itu nggak terlalu tinggi, standar aja. Hidungnya terlalu mancung. Mereka kalau operasi plastik hidungnya dikurangi. Seharusnya kakak-kakak ini minta hidungnya orang Prancis ya. Jadi khuluq itu adalah qimah, nilai yang ada pada khalq. Nilai yang ada pada bentuk tubuh. Mau nggak Abuya duduk bersama orang yang gagah tapi mulutnya kasar? Sabar nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Kita duduk orangnya pakai baju kaos, tatoan, antingan, tapi kalau ngomong lembut, kita mikir, loh, tampang garang, kolbu lembut. Kita nyaman ngobrol. Disitulah ceritanya kenapa ada satu kiai biasanya punya teman preman. Karena si preman ini ternyata punya sisi kelembutan ya. Jadi nanti kalau ada yang ngaji pakai tatoan, terima aja ya, terima aja semua. Mau dia antingan, mau tatoan, terima. Karena Allah pandang kalbunya ya. Lama-lama itu insya Allah berubah ya. Jika Rasulullah akhlaknya Quran, nilainya Quran, berarti beliau siapa? Fahuwa haqiqatul Quran. Rasulullah hakikatnya Al-Quran. Jadi ketika disebutkan ya'ti, datang pada hari kiamat kepada sahibnya, syafi'an lahu, memberi syafaat, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang datang itu nanti Rasulullah. Jangan pisahkan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad disebutkan nanti di hari kiamat yu'ta bil Quran yaumal qiyamah wa ahli bima kanu ya'maluna bih. Nanti didatangkan Quran pada hari kiamat dan ahlinya. Ahlinya berarti keluarga. Maka disebut keluarga. Keluarga harus ada nasabnya. Maka nasabuna fil Quran isnaduna ila masyayikhina. Sanad Quran kita itulah nasab kita.
Maka tidak ada ulama berani buka tahfiz kecuali dia punya sanad Al-Quran. Ya, beliau-beliau ini punya sanad Al-Quran semua. Ambillah kepada mereka, ya. Ya'ti. Baik. Marhaban. Oke. Habib Haikal. Kita sampai jam berapa? Ya, kapan apa aja? Maupun Oke. Marhaban. Baik. Jadi siapa yang datang nanti hari kiamat? Huruf Quran atau hakikatul Quran? Hakikatul Quran wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar yang menurunkan Quran adalah Sayyidina Jibril. Benar ya? Tapi ayat tadi ngomong apa? Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau langsung, wahai Muhammad, ngambilnya dari Allah. Itulah rahasianya ketika beliau didekap oleh Sayyidina Jibril 3 kali supaya yang di dalam itu keluar. Karena setiap orang lahir di bumi dia mengalami amnesia rohani. Al-Quran itu sudah turun sebelum ini. Sebelum masa ini sudah ada Al-Quran. Karena Al-Quran hakikatnya kalam Allah. Yang diajak berkalam-kalam oleh Allahu Ahad hanyalah Sayyidina Ahmad. Itulah yang beliau katakan, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku dulu sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Fahuwa awwalu nabiyyin fil alamin wa akhiruhum fil ba'thi. Beliaulah nabi pertama di alam semesta. Tapi yang pertama diutus Nabi Adam. Yang terakhir diutus baru beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berkalamlah Allah kepada Sayyidina Adam dalam hadis Imam Hakim, riwayatnya sahihul isnad. Tapi bagi yang tidak suka ilmu Nur Muhammad mengatakan ini dhaif dan palsu. Padahal ini hadisnya sahih. Apa kata Allah tabaraka wa taala kepada Sayyidina Adam alaihi salam? Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Muhammad itu ciptaan zahirnya, tapi Ahmad adalah hembusannya. Maka hembusannya sudah ada, tapi ciptaan Muhammad bin Abdullahnya terakhir dikeluarkan. Makanya lafaz yang dipilih oleh pengarang kitab Maulid Syarafil Anam, Syekh Sayyid Al-Barzanji, beliau lafazkan dengan abraza. Benar ya? Luar biasa, terima kasih kepada Allah yang telah abraza, mengeluarkan, buruz, izhar, menampakkan yang tadinya tidak tampak sekarang menjadi tampak. Itulah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat Rasulullah itu hakikatul Quran, darahnya tidak najis, air ludahnya tidaklah bau. Karena beliaulah Quran. Quran itu sirajun munira. Ketika ada cahaya matahari, sinar matahari mengenai beliau, itu pun cahaya matahari kalah. Nurun ala nur. Beliaulah nur yang di atas semua nur yang ada. Inilah rahasianya kenapa baginda Rasulullah SAW tidak ada bayang-bayangnya. Bukan hanya karena ada awan, tapi karena beliaulah nurun ala nur. Sesekali hal ini dibukakan Allah, dikasyafkan Allah kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ketika baginda Nabi SAW masuk ke kamarku hujrati, mukanya bercahaya memenuhi semua sudut ruangan. Beliaulah nur, beliaulah al-qamar, beliaulah al-badr, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Karena beliau ini sudah ada sebelum alam ini dicipta. Beliaulah hembusan pertama. Maka Sayyidina Jibril cuma memeluknya 3 kali. Di saat itulah Jibril berhusnuzon. Apa kata Sayyidina Jibril? Iqra, baca.
Karena Sayyidina Jibril berprasangka Sayyidina Nabi SAW tahu apa yang akan dibaca. Inilah salah satu asrar yang ditalakikan masyayikh kami, ya. Maka ada riwayat ma'ana biqari atau ma'aqra, ya. Semuanya menunjukkan lafaz-lafaz makna-makna seperti ini. Oleh karena itu, saya sudah menyebut di pertemuan sebelumnya, apakah Jibril yang jadi guru atau Nabi Muhammad yang jadi guru? Ahlul riwayah mengatakan Sayyidina Nabi yarwi an Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril kalau tahu itu beliau tidak ridha. Kenapa? Ketika Allah mengangkat Sayyidina Nabi SAW ila arsyihi al-azim, Sayyidina Jibril tidak ada hak untuk menapakinya. Fahuwa a'zamu min Sayyidina Jibril. Beliau lebih mulia daripada Sayyidina Jibril. Jadi beliau punya tugas cuma untuk mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita belajar syariat, belajar zahir, kita tulis juga anin Nabi an Sayyidina Zaid bin Thabit an Sayyidina Utsman an Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sayyidina Jibril an Rabbil Izzah. Itu zahir yang tertulis. Tapi di akhir zaman ini Allah buka semua. Allah kembalikan sebenarnya bahwa sebelum Jibril ada, Nabi Yuna Muhammad SAW sudah ada. Maka terkenalah sebutan salawat Jibril. Itu Sayyidina Jibril ingin melihat Nabi. Ribuan tahun dia bersalawat di langit. Baru Allah izinkan bertemu cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sudah masyhur kita hafalkan. Adinda pasti hafal, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata kawan untuk membatalkan maulid pakai ayat ini, suka-suka dia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Justru ini dalil maulid. Tidak aku ciptakan, coba diterjemahkan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya khusyuk enggak? Yang pakai serban ini khusyuk enggak? Khusyuk apa kusut? Masih main sikut? Ya? Labas. Karena yang paling sempurna cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih seperti anak-anak yang sedang belajar khusyuk. Apa kata Nabi? Aku seperti walidukum. Nabi ngomong kepada sahabat, itu sahabat tua-tua. Jenggotnya Masya Allah, badannya kekar-kekar, sudah beruban sebagian. Itu Nabi ketika mau sholat, mereka dirapikan satu-satu, seperti anak kecil. Dan mereka itu kalau Nabi sholat ngelirik-ngelirik. Itu lagi sholat, itu sahabat yang sudah tua. Jadi kalau anak-anak ini agak nakal-nakal dikit, mohon dimaklumi ya Bu ya. Nggak apa-apa, tapi ini bukan pembenaran ya. Nggak matanya melirik, kolbunya melirik dunia. Iltifat ila ma siwallah. Allah kan mandang kolbu. Masa lagi sujud masih ingat selain Allah? Masa lagi baca Quran masih ingat selain Allah? Jadi kita ini baru belajar sholat. Jadi kalau ketemu orang belum sholat, jangan sok-sokan. Siapa tahu besok dia sholat dan sholatnya khusyuk. Jangan bangga dulu, siapa tahu sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat surat Zariyat. Illa liya'budun, kecuali jin manusia itu menyembahku, agar mereka menyembahku. Dan siapakah yang mengajarkan menyembah Allah? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas, saya sering sebut ini dalam beberapa keadaan kejadian. Beliau mengartikan, begitu juga muridnya Al-Imam Mujahid, ulama tabi'in. Ya'budun ay ya'rifun Allah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diterjemahkan ulang, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kalau sudah kenal baru bisa menyembah.
Masa kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal? Jadi ayat ini dalil tentang Nabi bukan? Yang paling kenal Allah siapa? Kata Nabi SAW, dua riwayat, ana atqakum, di riwayat lain ana a'lamukum billah, dua riwayat. Akulah yang paling mengenal Allah di antara kalian. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini sedang bercerita tentang Nabi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ada sosok yang betul-betul menyembahku secara sempurna. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasianya kita buat maulid. Itulah rahasianya kita baca syair madaih nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai umatnya. Ada kebahagiaan saya dalam hati. Dulu kita tidak pernah berdoa. Sayyidina Musa pernah berdoa. Apa doa mereka? Ada beberapa nabi. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad. Ada yang pernah doa dulu? Gak ada. Tapi Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho enggak? Walaupun ada pandemi 1000 kali lagi tidak masalah. Yang penting kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Yakfi. Jadi kesimpulan kajian kita pada sore ini, Abu ya, sahibul Quran mungkin biasa diterjemahkan penghafal Quran. Itu betul makna pertama. Tapi sahibul Quran, sahib adalah yang paling kenal hakikat Quran. Maka sahibul Quran yang mengenal hakikat Quran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang yang kenal Nabi Muhammad adalah aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ahlul Quran terbagi, satu penghafal, satu pengamal. Ada dua. Yang ketiga kalau ditambahkan al-ulama. Meskipun mereka tidak hafal 30 juz, tapi mereka menghafal makna-makna di dalam Al-Quran. Mereka juga disebut sahibul Quran. Ya, ada tiga ya. Satu, penghafal. Yang kedua, pengamal. Karena hadis tadi mengatakan bima kanu ya'maluna, dengan apa yang mereka amalkan. Maka ada datang surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Ikhlas, sudah pasti ya, makanan kita sehari-hari ya. Tapi ada yang ketiga. Maka bagi saya pesantren-pesantren fikih itu juga pesantren Quran, karena mereka mewarisi fikhul Quran. Pesantren akidah, pesantren tasawuf, tarekat, itu adalah pesantren Al-Quran, tapi sisi lainnya Quran, yaitu nurnya, sir zikirnya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah kepada ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dari kami Al-Fakir. Mohon maaf para masyayikh habibna, mungkin saul adab kepada antum ya. Dan kalam ini tidak kami alamatkan kepada para masyayikh, tapi kami alamatkan kepada para santri. Para masyayikh sudah a'lam minna bikathir wa aqdam minna fil ilmi wad darajah wal fadl wa kullu syai' mimma fadalallahu iyyakum ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirin wal hadirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.